Itu atau orang itu dini gitu. Udah masuk banyak belum? Ya. Akan dibuka dulu ya. Ya, sebelum belajar berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlahnya ada 40. Ya. Yang dijelaskan 40 88. Kalau kada hurufnya nanti kada ini berapa? 40 20 30 7 kedua 7 dapat 5 8 kita cara tukar. Itu berapa? 3. Nah, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang buat tidak absen tulis karena kalau absen ini habis waktunya 40 orang. Kalau pasti absen nanti aja nggak panjang-panjang 40 menit. Nah, sekarang kalian itu baru pertama kali masuk ke komputer. Jadi sepertinya apa ini masih padat ya untuk sekolah Bapak juga yang perkuliahan ya. Kalau untuk tahapan
mahasiswa. Nah, tapi kalian ini belum sama sekali masuk, jadi nanti dalam pengenalan komputernya itu ada yang blank ya, ada yang belum paham sama sekali. Itu apa juga jadi merasa bersalah ya. Jadi sekarang Pak menyempatkan dulu untuk masuk kalian ke lab komputer, yang minimal kalian mengenal dulu yang ada di lab komputer yang ada di sini. Untuk tata tertibnya, jadi pas pelajaran informatika, kalau nanti Bapak sudah tidak ada jadwal lagi untuk perkuliahannya, jadi kalian nanti belajarnya terus di ruang lab komputer. Intinya kalau belajar Bapak itu mau teori mau praktek, belajarnya tetap di ruangan lab komputer ya. Kemudian nanti waktu masuk ke sini, sepatunya itu dibariskan nih, dibereskan ya, sepatu bereskan, rapikan, jangan sampai nanti ada yang lewat seperti ini, kemudian ketendang-tendang ya. Nah masuk, kalau nanti untuk masuknya untuk di sebelah sini, kelompok 1, 2, 3. Kita tahu tuh kelompoknya. Jadi blok sini 1, 2, 3, blok sini 4, 5, 6 ya. Untuk ketua dan anggotanya jangan berjauhan ya dengan kelompoknya. Kemudian kalau sudah masuk kalian tertib ya, berdoa dulu. Berdoa itu merupakan kebiasaan yang harus kalian kerjakan ya. Nah kalau sudah masuk nanti kalian itu tidak akan masuk praktek ya. Tetapi kalian akan diberikan dulu teorinya dulu ya. Teori, kalau sudah diberikan teorinya baru nanti kalian masuk ke tahap praktek. Nah yang harus kalian diketahui, jadi nanti kalau sudah belajar sama disiapkan keluarnya ini dulu ya. Jadi supaya tidak berdasarkan itu ya, kalau sudah ini waktu ini ya terakhir. Berdoa sama ya untuk keluarnya. Nah yang pertama Pak akan mengenalkan dulu perangkat yang ada di lab kita ya. Nah komputer ini masih baru ya. Jadi selama 3 tahun kemarin ini 2 tahunnya tidak dipakai-pakai. Baru sekarang kemarin dipakainya pas mau MBK kelas 3, pas begitu mau pelaksanaan UMBK-nya terjadi ada COVID langsung diliburkan ya, jadi tidak jadi ada UMBK-nya. Kalau komputer sudah lengkap dan sudah disiapkan tinggal lab komputer ya. Nah untuk yang ada di ruangan lab kita yang ada di sini, ini ada 3 jenis komputer. Nah untuk yang pertama ini yang di tengah-tengah ini apa sengaja disamakan ya untuk jenis komputernya. Yang kiri, yang kanan ini sama ya, ada yang berbeda tuh mungkin 2, 3 yang ujungnya. Tapi kalau yang di tengah ini sama ya. Ada yang tahu nggak yang di tengah ini jenis komputernya apa? Ya? Yang ada di sini. Itu yang punya komputer di rumah. Ada nggak? Satu, siapa lagi? Punya? Jenis komputernya seperti ini. Apa jenis komputer ini? Kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini namanya apa? Nah, ada yang tahu ya? Apa mau nanya yang jajaran ini dulu? Yang lain diam ya. Kalau yang bentuk kotak seperti ini kayak itu namanya apa? Apa coba? Apa namanya? Coba ke sana terus. Ada yang tahu nggak ini namanya apa yang terkait kotak yang seperti TV? Jajaran ini, coba. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Monitor. Monitor. Monitor, betul ya. Jadi namanya apa? Monitor. Apakah kalian itu betul-betul baru tahu ini yang ini namanya monitor? Iya Pak, baru tahu. Kita Manggilnya TV. Layar ya, kalau layar itu identiknya dengan layar tancap. Ini namanya monitor ya. Kalau yang ini tahu pasti ya, namanya apa? Oh, ini juga tahu ya. Keyboard. Yang ini ya, sudah tahu tadi. Kamu sudah pernah tahu ya.
Ini juga sama, namanya apa? Monitor, ya itu juga sama ya. Namanya apa? Monitor. Wah, tadinya. Aduh, oke. Kalau pasti belajar komputer, ya enak. Kalau SMP dulu, kalau SMP dulu nya barengan, kita juga sampai aja sampai tua. Ditanyakan, ya terus kan kontaknya nama kan kayak TV. Hei, punya apa? Kayaknya lama panggilnya. Yang keempat, dari tadi ada monitor ya, ada mouse, ada keyboard. Nah, yang di jalan tengah ini ada kotaknya kayak hitam seperti ini. Ada nggak di bawahnya? Yang kayak gini, ada nggak? Ada. Yang ini yang tengah ini, yang tengah dulu. Karena nanti ada jenis komputernya beda-beda. Namanya apa ini? Apa namanya? Berusaha ada yang benar-benar apa namanya kelas? CPU. Apa singkatan dari CPU itu? Apa singkatan CPU? Tahu? Udah, perhatikan dulu ya. Bapak udah jelas belajar dengan Bapak ya. Kalau sudah jelas diajarkan sama Bapak, nanti kalau tidak lagi kalian itu ngerasa intinya. Jadi namanya CPU ya, singkatannya dari Central Processing Unit ya. Central Processing Unit. Central itu artinya pusat, proses itu untuk mengolah. Unit itu terdiri dari bagian-bagian, ada bagian monitornya, ada bagian keyboardnya, mouse ya. Kemudian di dalamnya ada hard disknya, ada prosesor, kemudian ada VGA, banyak ya kalau kita dibahas tuh itu yang nempel itu yang ada di dalam CPU-nya. Nah kalau itu jenisnya model lama ya, tapi untuk model baru itu dikecilkan lagi ya untuk alat-alatnya. Jadi ini namanya apa? CPU, singkatan dari apa? Central Processing Unit. Nah sebetulnya yang disebut dengan CPU-nya itu bukan ini ya, cuma untuk memudahkan menyebutkan nama alat ini, maka itu diberi nama CPU aja ya. Nah yang disebut CPU-nya ini, yang disebut dengan prosesor ya. Nah ini, jadi kecil alatnya seperti ini. Nah alat ini yang untuk mengolah data dari perhitungan sederhana sampai perhitungan yang rumit yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, maka oleh CPU ini bisa dikerjakan, bisa diselesaikan ya. Kemudian selain untuk mengolah data, melakukan perhitungan-perhitungan, alat ini juga bisa untuk mengontrol semua perangkat-perangkat, baik itu perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya. Jadi besar ini ya tanggung jawabnya, dan besar juga untuk kerjanya, dan juga besar atau mahal ya untuk harganya. Jadi yang paling mahal dari semua yang ada di sini yang disebut dengan prosesornya atau CPU-nya ya, Central Processing. Nah, disingkat dengan prosesor. Nah, selain CPU atau di komputer yang ada prosesornya di perangkat apa lagi? HP ya, laptop, di HP ada ya? Nah kalau kalian beli yang baru ya, speknya itu biasa ditulis ya, prosesornya jenis apa, berapa giga untuk kecepatannya, kemudian memorinya berapa giga. Nah itu sengaja ditampilkan seperti itu supaya di dalam jual belinya tidak bersifat membohongi gitu ya untuk konsumen. Nah jenis komputer yang ada di sini, karena komputernya terpisah-pisah, bukan komputernya ya, karena alatnya terpisah-pisah, maka nama komputer yang ada di sini disebut dengan komputer disebut dengan komputer PC. PC singkatan dari personal komputer. Personal artinya masing-masing ya. Personal komputer yang perangkat, jadi perangkatnya yang terpisah-pisah. Personal itu perangkat-perangkat yang terdiri dari keyboard, mouse. Komputer itu yang termasuk ke dalam
perangkat komputer, keyboard itu termasuk perangkat komputer ya, mouse termasuk perangkat komputer, monitor termasuk perangkat komputer. Nah makanya karena di sini terpisah-pisah untuk komponennya atau alatnya, maka disebut dengan jenis komputer. Apa tadi? PC ya. Dikatakan apa PC itu? Personal komputer. Satu, sudah kalian tahu ya. Jenis komputer yang ada di sini yaitu jenis komputer PC. Yang kedua ya, yang kiri dan yang kanan, yaitu ada nggak CPU-nya itu di bawahnya, ada nggak? Nggak ada. Nah kalau yang kiri dan yang kanan itu sudah nempel di belakang monitornya, di belakang kayak TV-nya untuk alat seperti ini namanya motherboard-nya ya, motherboard, prosesor, memorinya itu sudah nempel. Karena itu perangkatnya kecil ya, jadi ditempel di belakangnya, jadi sudah menyatu dengan monitor. Nah namanya itu beda lagi ya, bukan PC ya, tapi all in one. Apa namanya? All in one ya. Wah, sudah tahu ya. Kalau yang ini, yang ada di depan Bapak namanya apa? Tahu laptop ya. Kalau yang kecil dari laptop namanya apa? Notebook ya. Kalau yang kayak tawanan namanya apa? Tablet. Ada nggak yang tablet yang ada Windows-nya? Ada ya, kalau sekarang tablet Windows ya, misalkan di dalam sistem komputernya. Jadi bisa digunakan sama seperti komputer yang ada di sini ya, PC. Dan masih banyak lagi jenis-jenis komputer yang baru yang ada pada saat ini ya. Tapi yang sering kita gunakan jenis komputer laptop ya, atau PC atau all in one. Nggak tahu kan jenis komputernya. Yang kedua, jenis program yang digunakan atau yang disebut dengan software komputer ya. Nah software komputer yang ada di sini. Jadi kalau nanti kalian tidak sama, tidak usah ribut ya. Orang macam jadi komputer tapi kalau nanti cuma dia, orang macam itu gambar lagi beda, orang macam dia gambar lagi gambaran rusak komputernya, karena sudah nyala ya. Dan itu bukan rusak ya, tapi memang tampilannya seperti itu. Karena untuk tampilan komputer itu sama seperti tampilan handphone ya, beda-beda. Terutama untuk wallpapernya ya, atau gambar backgroundnya. Gara-gara gambar backgroundan atau gambar background jelek, jadi udah disebut komputernya rusak. Ayahnya berdasarkan Mario kita. Nah yang ada di tengah, yang ada di sini, nah ini menggunakan Windows-nya Windows 7. Bahasa Inggrisnya 7 apa? Windows 7 ya yang ada di sini. Apakah bisa diganti dengan Windows baru? Bisa ya. Karena sama seperti di program handphone ya. Kalau kalian menggunakan program Android, itu versinya banyak versi ya. Jadi Windows 7, ada Windows 10, ada Windows 8, itu versi namanya, generasinya. Tetapi nanti ada juga di tulisan versinya sama seperti di handphone ya, ada Androidnya. Androidnya versi 10, Androidnya versi 11. Itu nama program yang ada di dalam handphone ya. Nah kalau yang ada di sini ini Windows 7 ya. Kemudian yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu menggunakan Windows 10. Bahasa Inggrisnya 10? Nah, Windows 10 itu kurang populer ya Windows 10. Tapi memang seperti itu tampilannya. Yang penting kita bisa membedakan ya jenis-jenis softwarenya ya. Ya sama-sama ini Windows dua-duanya. Apakah ada selain Windows ada ya yang menggunakan Linux, Unix, Macintosh, OS2 ya, termasuk Android, yaitu bukan jenis handphone tapi jenis program sistem. Lanjut ya, sudah tahu ya sekarang ini harus ya, jangan sampai lupa lagi. Lanjut ya, cara mengoperasikan komputer. Nah, cara mengoperasikan komputer untuk menyalakannya sama seperti menyalakan perangkat yang ada di luar ya, perangkat TV. Tetapi mematikannya berbeda. Kayak mana langsung jika merupakan TV. Nah, kalau matikan komputer harus ke sini. Coba lihat misalnya semuanya. Masuk klik dia Windows nih. Masuk ke power ini. Masuk ke power.
Jadi jangan langsung dipijit pada tombol yang ada di CPU. Untuk menyalakan yang ada komputer di tengah di sini, yang kalian harus cari adalah tombol power CPU dulu, nanti ya. Jadi ada dua di sini ya. Kalau PC itu karena terpisah antara CPU dan monitornya, ada dua tombol yang harus kalian nyalakan. CPU dulu, baru monitor. Sedangkan kalau all-in-one itu hanya satu. Jadi satu tombol itu untuk menyalakan dua perangkat ya. Begitu dinyalakan tombol powernya, maka monitor dengan CPU-nya langsung nyala ya. Nah, simbol tombol power seperti ini merupakan simbol internasional. Jadi bukan hanya di kita saja di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi untuk melambangkan simbol power seperti ini. Atau ada tulisan power, ada tulisan on off ya. Yang ada di sini semuanya dinyalain kecuali yang ujung nggak nyala. Bukan nggak nyala, memang nggak ada CPU-nya ya. Satu yang ini CPU-nya belum diperbaiki. Yang ini semuanya nyala ya. Jalan ini semuanya nyala. Cuma kalau yang nyala itu nanti harus ada yang disetting dulu untuk BIOS-nya. Sengaja ya, tidak semuanya dilancarkan lewat apa. Kenapa? Karena kalian kalau nanti punya komputer, kalau terjadi trouble tampilannya seperti yang ada di sini, dan cara mengantisipasinya nanti kalian bakal bisa ya. Kalau komputer lancar-lancar, sama seperti punya motor, pas begitu mogok, udah bisa memian pada amat tinggal meresihan busilah hungkul. Pas begitu mogok, bisa memian pada amat dari silatnya habis. Pas begitu motor mogok, bisa diselah lagi karena selahnya nggak ada. Bagaimana kalau motor selahnya nggak ada untuk menyalakan motornya? Nah kalau nggak ada starternya, sudah swap itu apa akinya? Gimana? Kalau mobil gimanain? Biasanya mobil ya kan starter lalu terjalan. Starternya terjalan terus penyalahan anak. Ya cara berpikir komputer itu cara. Biasanya kalau mobil mogok biasanya gimana? Dan untuk nyalain itu mesinnya biasanya seperti kapan? Dengan tukang apa atau mogok berat? Didorong bener dia tak? Didorong dulu, digejeruk cara dorong. Kalau sudah dorong nanti nyala. Nah, biasanya itu kalau akinya itu sudah lemah ya, atau start tidak bisa starter. Kalau motor, kalau akinya sudah lemah dan tidak ada selahan ya, kalau tidak ada selahan gimana? Sama didorong ya, didorong digeruk. Kalian pernah nyoba belum? Nah belum ya. Nah itu di motor pakai gigi, jadi masukin gigi begitu didorong langsung masukin gigi langsung nyala ya. Kalau misalkan untuk kakinya atau itunya sudah tidak bisa nyala lagi. Lanjut ya. Jadi nanti untuk menyalakannya, nanti kalian jangan nanya ke apa ya. Ada tombol di CPU-nya, ini ada di sini tombol powernya, kok nyalakan. Nyalakan ya, yang dinyalakan CPU nahdula, cari tombol CPU. Bapak tadi gimana? Semua alat elektronik ya, di CPU-nya itu ada tombol powernya. Bagaimana tombol poweran? Hah? Nah ini sudah bisa. Kalau bisa nyalain, ini nyalain. Tahu ini CPU-nya belum dinyalain. CPU-nya belum dinyalain semua sama saya. Tahu CPU-nya belum dinyalain. CPU-nya mana CPU?
nyalain semua sampai nol. Ayo kita kasih tahu. Oh, ini pokoknya nah, terus Ayo tahu Acil Wiku. ramai, tidak ada kontrol suasana. Ini nyalain mobilnya. Nah ini tombolnya ini tombolnya. Kamu ke sana. Nah yang contohnya seperti ini ya. Ini harus disetak dulu. Nah ini apa yang tulisannya? Tekan F7 atau tekan F2, tekan Del, sudah tekan F2. Yang 1 2 maksudnya. Udah ya? Udah jelas semuanya? Tampilan utama dalam komputer. Dilihat kau yang adalah menyalakan mengapa bukan dia tak tampilan utamanya. Kamu di HP kan disebut screen ya. Nah kalau dalam komputer itu namanya apa ini? Memang ini backgroundnya, bakal menyampaikan backgroundnya. Tetapi nanyain tampilan utama dalam komputernya. Apa namanya? Tampilan utama bukan background. Jadi ada background, ada screen saver ya. Ada tampilan utama dalam komputer begitu dinyalain. Yang tahu kan? Tampilan utama dalam komputer disebut dengan desktop. Apa belum bahas dulu dia cara untuk belajar komputer. Begini cara belajar komputer. Belajar dulu nggak apa-apa. Sedikit malah kamu masuk ke praktek. Karena kalian sekarang belum ditugaskan untuk pegang mouse ya. Udah, perhatikan dulu. Dalam belajar komputer ya, pertama kalau sudah masuk praktek, kalian itu yang pertama harus fokus, yang kedua konsentrasi, yang ketiga refleks, yang keempat sesuai dengan instruksi. Disuruh apa pegang mouse-nya, cingwe pegang mouse. Betul banget. Silahkan kalian buka untuk program aplikasi Word-nya. Dipekan, dicukai cuma kecil. Saya udah yakin kau jadi itu mate. Nah berarti kita fokus ya, terus fokus, konsentrasi, kemudian refleks tangannya ya antara instruksi dengan perintah yang kalian nanti harus dikerjakan ya. Kemudian berikutnya lagi harus sesuai dengan perintah ya. Jadi tampilan utama di dalam komputer itu begitu dinyalakan disebut dengan tadi apa? Ini tampilan utama dalam komputer begitu selesai nyala seperti ini disebut dengan desktop. Desktop ya. Jadi kalau istilah komputer itu sama seperti kalian belajar teknologi. Teknologi tiap hari kita bukan dipelajari ya, tiap hari kita digunakan ya. Baik itu di handphone atau di komputer, terutama kalau kalian nanti sudah ke SMA ya atau dilanjutin ke perkuliahan. Jadi namanya desktop. Kemudian ada gambar-gambar kecil. Kalau di dalam handphone disebut apa? Aplikasi ya. Nah kalau dalam komputer namanya beda lagi. Disebut dengan icon. Ditulisnya ini ya, icon ya namanya. Icon itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan shortcut, ada yang disebut dengan folder. Contohnya ya di sana ada Word. Kelihatan nggak itu sana Wordnya? Kelihatan nggak Word? Sana. Ini ya Wordnya. Coba lihat sana lagi Word. Ini apa ini? PowerPoint ini. Nah kalau ini disebut dengan shortcut ya. Nah berbeda dengan ini. Mana ini foldernya ya? Folder. Oh, ini foldernya dihapus sama Bapak ini.
Bapak buat. Oh ini folder ya, new folder. Ini ada folder ya. Ini folder kali ini. Nah kemudian yang anak panah ini namanya apa? Kursor ya. Kalau apa sering nyebutnya pointer ya. Pointer itu bahasa Indonesianya penunjuk. Nah, ini sama seperti anak panah penunjuk itu ya. Jadi pointer. Boleh juga kalian menamai kursor ya. Tetapi kalau kalian nyebut pointer itu ada artinya apa? Penunjuk, anak panah. Nah sekarang kalian pegang ya mouse-nya. Mana tadi yang masalah? Nah, Kiri tahu kiri. apa itu? Pegang mouse-nya, klik kanan ya, simpan tengah-tengah. Simpan tengah-tengah. Refresh dulu ya, kalian klik kanan ya. Klik kanan, refresh. Ulangi sampai 10 kali. F1 turun F1 tentu. Kalau komputer itu diberi petunjuk. Kalau ada yang kesalahan itu diberi petunjuk ya. Nah tadi oleh prosesor. Simpan tempat prosesor, klik kanan, kemudian klik refresh ya. Oh refresh. Klik kanan gini ya, klik kanan, simpan tempat prosesor di tengah-tengah, klik kanan, refresh. Bahasa Indonesia apa refresh? Bahasa Indonesia apa? Kalau apa? Membuat ulang. Nah, kalau refresh itu artinya menyegarkan ya. Tahu nggak alat untuk pewangi ruangan itu ada yang disebut dengan apa? Refresh, cuma ya. Bukan refresh. Refresh, tapi kalimat di belakangnya ada fresh ya. Fresh itu segar berarti artinya itu. Refresh. Nah, kalau di sini pada saat komputer jelek, ya salah satu untuk mengantisipasinya disegarkan yaitu di klik kanan refresh. Itu untuk di komputer. Kalau di handphone bagaimana caranya? Kalau ngelag untuk kembali lagi supaya normal, jangan komputer handphone. Gimana caranya? Mulai ulang. Kalau yang bagus itu matiin dulu handphonenya, nyalain lagi, nanti akan cepat lagi kerjanya. Atau yang disebut dengan reset ya, muat ulang lagi, sama seperti tadi muat ulang ya, di reset. Ini juga sama ya dalam komputer. Jadi kalau, halo, lihat ke sana. Jadi kalau nanti komputernya ngelag, bisa pertama ini di refresh ya, yang kedua bisa ke sini klik start, masuk ke forward, nah masuk ke restart. Di handphone ada nggak restart? Ada ya, dan itu dimuat ulang lagi. Jadi supaya apa? Program atau software yang tadinya sudah numpuk banyak dibuka, maka pada saat di restart lagi itu sebagian akan dihilangkan ya, atau akan dinormalkan kembali. Pegang mouse-nya, pegang. Jadi kalau kalian mouse kalau sudah ke pinggir, mana ini? Nah ini. Jadi kalau sudah ke pinggir begini ya, ya. Jangan kalian paksakan terus, angkat, simpan, disetar lagi. Makanya area di mouse itu harus luas ya, jangan sempit, terutama untuk yang kalian masih belajar. Kalau bapak ya diberi sempit juga sedikit seperti ini bisa ya. Kalau yang sudah sering kalian menggunakan komputer dan menggunakan mouse. Lanjut. Nah kita akan belajar dulu cara membuka icon ya atau program. Nah dalam komputer dalam handphone disebut aplikasi ini. Ada Word-nya di desktop ada nggak? Jong yang ada di desktop Word-nya. Jong yang ada itu bukan bayar. Ada nggak Word-nya ada nggak? Ada nggak? Fokus ada nggak? Ada Word. Ada nggak? Jong yang nggak ada. Nah yang nggak ada jangan bilang Pak ini komputernya rusak. Nah kalian nanti masuknya ke sini yang nggak ada ya, masuknya ke start kalau di sana ya, atau ke window. Nanti masuk ke all program. Nah coba yang nggak adaan, masuk ke window, masuk ke all program, program
diklik programnya, klik Microsoft Office ya. Ada Microsoft Office. Microsoft Office. Microsoft Office. Udah ya. Nah, coba kalian buka Microsoft Word-nya. Buka ya. Ya, 2010. Aku ada dah yang Microsoft itu ada di rumah Coba yang modalnya sama seperti itu. Satu. Pilih berapa rumah ya nanti ya? Kalau Word-nya tadi Word berapa ini? Kalian tahu nggak Word berapa ini? Yang kiri ya, karena nanti yang monitornya besar itu Word berapa? Hah? Word berapa? Hah? 2016. Berarti perhatikan itu ya. Kalau yang ini berapa Word-nya? 2010. Bisa dikasih dengan 2016 yang ini? Bisa nggak? Bisa ya. Caranya bagaimana? Download dulu ya dari internet, kemudian di-downloadkan, di-install ya, di-install ke dalam komputer. Sama, tidak ada yang beda ya. Ini kita bukan belajar untuk ketik, tetapi belajar dulu membuka dan menutup. Tutup dulu ya lagi, tutup lagi. Tutup, di close. Sekarang buka Microsoft Excel. Buka Microsoft Excel. Si Bapak ulang masuknya ke mana? Semuanya juga ada. Jangan bilang nggak ada ya. Ya kebetulan kamu duduknya itu tidak ada Microsoft Excel-nya di desktop ya. Pilih bagian dokumen atau worksheet, ya new worksheet, blank worksheet. Blank itu kosong ya. Worksheet itu beban kerja, diklik. Ada kayak ini? Mana? Masukkan bagus sekali ke Office, adanya di Office ya. Masuknya ke Office, Microsoft Office, Microsoft Office, Microsoft Excel. Ya tadi mananya? Ini masuknya ke sini ya. Program. Masuk ke Microsoft Office. Iya. Baik, Microsoft Excel-nya. Misalnya ada Excel, ada nggak? Udah, ini bisa ya? Nah, jangan ke sana semuanya. Yang ini tombol apa ini? Tombol apa? X, betul, tombol X, tapi ada namanya. Itu namanya apa? Kalau yang tengah tombol apa yang tengah? Yang tengah ini namanya apa? Restore. Kalau diklik tombol restore akan menjadi tombol. Itu ada istilahnya. Apa? Maximize ya. Kalau diklik tombol maximize maka akan berubah lagi menjadi tombol restore. Kalau diklik tombol restore akan berubah menjadi tombol maximize. Kalian kurang fokus ya. Tadi tombol restore maximize. Terus jadi lihat terfokus main. Itu nanti jadi stres. Fokus. Diklik lagi menjadi tombol restore, diklik lagi menjadi tombol. Tombol maximize bisa diatur ya untuk ukuran jendelanya. Kalau diklik ini tombol apa ini? Minimize. Klik minimize-nya. Diklik minimize-nya. Fungsinya sama tidak dengan tombol close? Sama enggak? Enggak sama ya. Kalau minimize itu untuk menyimpan sementara di taskbar. Batang yang memanjang ini ya, yang ada tombol windownya di sini, ini disebut taskbar.
untuk menyimpan sementara di taskbar. Jadi untuk menampilkannya kalian tidak perlu lagi ke Microsoft ini lagi. Cukup yang ini dikliknya, klik ya. Coba diklik lagi. Tapi nggak ada berarti kalian tadi di close berarti ya. Ada tapi lagi. Diklik lagi minimize-nya, sembunyikan lagi. Nah, sembunyikan lagi. Fungsinya untuk apa kira-kira menurut kalian? Minimize ini. Fungsinya kenapa? Ya, fungsinya kenapa disimpan dulu di taskbar? Kira-kira untuk apa? Untuk membuka aplikasi atau program yang lain supaya lebih mudah, maka ininya disembunyikan dulu. Contoh begini ya. Misalkan Bapak mau buka video misalkan ya, atau program video atau program editing atau program musik MP3. Di sini belum diinstalkan ya musik MP3-nya. Jadi untuk memudahkan atau membuka program ini aja ya, Microsoft Word. Nah ini. Jadi untuk memudahkan membuka ini, maka yang tadi disembunyikan dulu ya, sembunyikan. Ini berarti sudah ada yang disembunyikannya dua. Nah, sembunyikan lagi. Nah, Bapak akan membuka lagi PowerPoint lagi. Nah, ya. Contoh lagi. Contohnya kalau kita mau mengkopikan ya. Nah, ini coba ditampilkan lagi atau tampilkan lagi ya. Tampilkan lagi. Excelnya tampilkan lagi. Kalau sudah di close ya. Sudah di close. Di close ya. Tampilkan dalam Microsoft Excel yang disembunyikan tadi. Kemudian kalian close ya. Sudah di close. Lanjut. Ini namanya apa? Namanya apa? Oh, yang khusus untuk apa? Apa? Nah, siapa yang sering membuka Chrome? Sering buka ya? Tapi tidak tahu fungsinya. Coba sekarang nanya fungsinya, kenal fungsinya Chrome. Fungsi Chrome atau Google Chrome ini berarti kagak dia. Budak mau pinter karena komputernya pasti tanya fungsi aplikasi itu kenal tahu. Itu tahu KB. Nah, berarti itu sarua jeung monyet ke gulung kalapa. Siapa sebenarnya nama? Kalapa tadi ke gulung, ternyamuk monyet tahu da sina kalapa tadi cerona. Nah, Chrome ini dikelompokkan ke dalam program browser ya. Jadi kalau di dalam komputer itu aplikasi itu dibagi-bagi, ada program sistem, ada program aplikasi dibagi-bagi, ada program browser, ada program pengolah kata, pengolah angka, pengolah editing ya. Kemudian kalau ini Chrome ini dikelompokkan ke dalam program browser. Fungsinya untuk apa Chrome ini? Untuk membuka halaman web di dalam internet. Kalian bisa tidak membuka halaman web dalam internet menggunakan Microsoft Word? Bisa tidak? Ya bisa ya. Atau kalian mau membuka halaman web di dalam internet menggunakan PowerPoint? Bisa tidak? Tidak bisa. Yang bisa itu menggunakan program browser, diantaranya Google Chrome. Selain Google Chrome apa lagi? Yang sama seperti Google Chrome ya. Apa? Firefox atau yang disebut dengan Firefox namanya ditulisnya. Kalau tulisannya lengkapnya apa? Mozilla Firefox ya. Ada nggak di sana? Mozilla-nya ya. Nah itu Mozilla. Oh dalam handphone itu ada Music browser, ada Opera. Kemudian ada lagi, selain Opera apa lagi? Kalau dalam handphone, ada Google Chrome, ada Opera, ada Firefox ya, atau Firefox Mozilla, pakai Mozilla ya. Nah kalian buka ini ya, nah buka untuk Google Chrome-nya. Buka Google Chrome.
Sudah dibuka. Diklik salah satu namanya di sana. Diklik ya. Diklik salah satu namanya. Udah, sebenarnya terhubung internet, tapi ada yang tadi jam dan tanggalnya tidak sama, karena tadi di setup dulu. Nah, kalau jam dan tanggalnya tidak sama, itu tidak bisa masuk ke internetnya. Itu disamakan dulu jamnya. Jadi kalau kalian tidak bisa masuk, tapi gua tinggalnya ke bantuan lainnya. Diklik ke salah satu gambarnya ini. Diklik ke salah satu emailnya. Kalau sudah, coba kalian ketik di sini ya, google.com. Ada google.com-nya. Nah, google.com itu namanya apa? Google ya. Nah, kalau nggak jalan, nggak aja lihat temannya. Kalau Pak kesana lagi nanti materinya habis ya, dengan waktu membetulkan satu orang. Lanjut ya. Perhatikan lagi. Perhatikan deh. Perhatikan itu. Tinggali. Ini yang itu ketika di sini ya. Ini namanya address bar. Nah, Bapak ini menerangkan ini nanti pada saat kalian ada tugas kelompok untuk mencari materi yang tidak ada dalam buku, nah cari di sini ya di Google. Nah, Google ini disebut search engine atau mesin pencari. Nah, search engine yang paling populer banyak digunakan di antaranya Google ya. Selain Google ada juga yahoo.com ya. Nah, contoh, kalau sudah masuk ke mesin pencarinya google.com, kemudian kalian di sini cari misalkan jaringan LAN ya, jaringan LAN enter. Nah, kemudian kalian klik di sini pengertian LAN, WAN dan MAN. Nah, ini ya. Atau jaringan komputer boleh ya, di sini jaringan komputer. Udah ditemukan nggak? Udah ya. Nah, kalau sudah perhatikan lagi. Nah, jadi nanti kalian pada saat ada tugas kelompok, mulai minggu depan itu ada tugas kelompok ya. Duduknya nanti harus sama dengan yang kiri dan kanan itu ya, jangan berjauhan dengan ketuanya. Nah, cara mencari materi dalam internet dengan menggunakan komputer, nah seperti barusan ya. Kemudian tinggal nanti kalian diklik salah satu informasi yang satu yang lengkap, yang kedua yang betul-betul dapat dipercaya ya informasinya. Lainnya sama ya dengan yang ada di buku, ada jaringan LAN, MAN, WAN. Yang tidak dituliskan ini, kalau ini ada PAN ya. Ada MAN, ada LAN, ada MAN, ada WAN, ada PAN ya, ada WLAN, ada CAN ya, ada SAN, ada POLAN. Nah, ini lebih banyak lagi. EPN. Nah, kalau di sini terlalu banyak. Kalau di buku itu dibatasi ya untuk batasan pelajaran SMP. Jadi kalau kalian di dalam buku itu sampai materinya one ya, sampai one. Dan jaringan internet sampai one ya, kalau dalam bukunya. Di pos ya. Nah, ini yang diajarkan ini kunci belajar untuk komputernya tadi ya. Jadi kalau kalian sudah mengetahui bagaimana cara mencari informasi dari internet,
Maka nanti pada saat dipraktekkan itu akan lebih mudah. Kalau sudah di close, masuk ke sini, lupaku sudah di start, kemudian shutdown ya. Kalau yang di tengah-tengah langsung start itu shutdownnya di kiri ya. Ada di kiri, di kanan shutdownnya. Di kanan shutdownnya. Shutdown. Waktunya sudah habis ya. Kalau sudah shutdown, lihat. Ada yang kayak kemarin dari shutdown tadi pijitnya ke bawah kayak pijit, kayak ini, kayak ini, pijit lagi, dipijit lagi menyala lagi. Pas begitu apa dilihat, ini di rumah gede, masih belum paham, belum ngerti ya. Sekarang belum matikan komputer. Ditanya kenapa kamu itu dinyalain lagi? Berarti pas kemarin paling mati, berarti paling mati gimana? Paling mana? Nah, makanya harus fokus ya pada saat lagi lupa. Sudah selesai, kesimpulan. Apa siapa yang bisa menyimpulkan yang dipelajarin hari ini? Satu, belajar apa? Dua, belajar apa? Tiga, sudah belajar apa? Tuh acung. Satu, belajar membuka bakau. buka itu nah. Buka itu ada kurang jelas apa? Belajar membuka Google Chrome. Google Chrome. Terus yang ini apa? Mengenal komputer yang pertama ya. Ada berapa jenis komputer tadi? Di sini? Dua. Tiga. Jenis komputer apa? Dua. Tiga. Laptop ya. Nah ini laptopnya ada ya. Yang kedua belajar apa lagi? Yang keduanya belajar apa selain apa? Cara mengoperasikan komputer ya, menyalakan dan mematikan. Berikutnya lagi, cara apa lagi yang ketiga? Mengenal. Mengenal coba. Selain itu lagi apa lagi? Cara membuka aplikasi atau software ya. Kan tadi, silakan kalian buka Microsoft Word-nya kalau sudah close. Silakan buka Microsoft Excel-nya kalau sudah di close. Pak, nona cara buka tutup. Nah, tadi ada masalah, bukan masalah ya sebetulnya. Ada tampilannya nggak sama. Pak, ini nggak ada Microsoft Word-nya. Nah, berarti harus masuk ke Windows ya atau ke Start. Cari di dia all program masuk ke Microsoft Office. Nah itu fungsinya sama karena kalau nanti kalian duduknya di sini kelompok 1, 2, 3 ya di sebelah sini 4, 5, 6 ya. Nanti untuk tempat duduknya boleh kalian saya mau di sini boleh, mau di sini boleh. Asal jangan berjauhan dengan ketua kelompoknya ya. Karena mulai minggu depan kita sudah mulai ada tugas prakteknya ya. Yang pertama tugas prakteknya berbentuk kelompok. Silakan disiapkan ya. Siapkan. Populer lagi siapkan. Siap, berada mati mulai. Assalamualaikum Bapak. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajan ini dulu ya. Sok Rasulullah. Nanti sudah Bunuh pinggir loh. Kamu bisa